Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Angel. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai keterampilan dasar seorang resepsionis. Nah, mari kita mulai. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi atau public speaking. Nah, di sini penting banget bagi kalian yang mau melamar pekerjaan sebagai seorang resepsionis, kalian harus mampu berkomunikasi dengan baik. Karena memang tugas dari seorang resepsionis adalah berhadapan langsung dan bertemu langsung dengan seorang tamu. Maka kemampuan komunikasi merupakan keterampilan dasar yang harus kalian miliki. Nah, yang kedua adalah kemampuan multitasking. Nah, di sini kalian harus bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, karena memang pasti tugas yang dikasih ke kalian atau pekerjaan yang dikasih ke kalian tuh nggak cuma satu, tapi pasti ada beberapa kerjaan gitu. Nah, dari kemampuan multitasking ini, kalian mungkin juga akan dianggap sebagai staff atau karyawan yang sangat aktif dalam bekerja gitu. Jadi, contohnya di saat kalian terima telepon dan kalian tutup teleponnya, gak lama mungkin akan ada tamu yang datang untuk memberikan surat, dokumen, terus setelah itu kalian mungkin akan mendapatkan telepon dan menerima keluhan dari tamu. Nah, itu tuh berbagai macam contoh pekerjaan yang akan kalian hadapi gitu, mencatat data-data di logbook atau di komputer. Maka dari itu kalian tuh harus bisa mengerjakan beberapa hal gitu, namun dengan teliti dan dengan benar juga ya, jangan karena kalian tahu kalian harus mengerjakan beberapa hal jadi pekerjaan kalian itu berantakan gitu. Nah, yang ketiga adalah kemampuan administrasi. Yang dimaksud dari kemampuan administrasi itu sendiri adalah kemampuan kalian dalam menangani surat keluar atau surat yang masuk yang kalian terima, serta dokumen-dokumen atau apapun yang datang ke kantor kalian saat kalian bekerja. Atau misalnya ada dari divisi tertentu yang meminta tolong kalian untuk membuat surat keluar atau surat masuk. Nah, itu kalian penting banget nih harus tahu basic-basicnya gitu. Tapi tenang aja, untuk kalian yang mungkin belum ada pengalaman sebagai resepsionis atau administrasi, biasanya atasan kalian atau supervisor kalian itu akan memberikan pelatihan dasar. Gimana sih cara ngisi formulir-formulirnya, atau bagaimana sih cara mengisi surat-surat yang keluar dan surat yang masuk. Nah, di situ di saat kalian diberikan pelatihan oleh atasan kalian, jangan lupa kalian untuk mencatat atau mengingat gitu. Jadi jangan sampai kalian udah diajarin tapi kalian lupa terus-terusan. Maka dari situ nanti kalian akan dianggap tidak serius atau nggak bisa bekerja dengan multitasking gitu. Yang keempat adalah penguasaan bahasa asing. Nah, ini tuh akan menjadi nilai plus karena memang kita tuh nggak dapat mengontrol atau memilih siapa aja sih tamu yang bakal datang ke kantor kita, atau siapa aja sih tamu yang akan kita hadapin gitu. Maka dari itu penting juga nih untuk kita dapat menguasai bahasa asing basic seperti bahasa Inggris. Setidaknya kalian bisa berbicara atau berkomunikasi, nggak perlu harus jago atau harus pro dalam berbahasa asing gitu, tapi setidaknya kalian tuh dapat berkomunikasi dengan baik, omongan kalian dapat dimengerti, atau tamu berbicara dengan bahasa Inggris pun kalian juga dapat memahami tamu kalian tuh ngomong apa sih, apa yang mereka sampaikan sih, dan gimana cara kalian meresponnya sih. Nah, itu tuh akan menjadi nilai plus banget untuk kalian di saat kalian mendaftar atau melamar sebagai seorang resepsionis. Nah, yang kelima adalah keterampilan menggunakan komputer. Nah, ini tuh juga akan menjadi nilai plus ya. Karena kan zaman sekarang tuh makin canggih, sangat memungkinkan banget nih untuk kalian bekerja akan menggunakan komputer, bukan buku lagi gitu. Nah, jadi basic dari komputer-komputer seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel dan lain-lainnya itu harus dapat kalian kuasai gitu. Ya setidaknya basic-basicnya kalian tahu lah, jadi nggak buta-buta banget. Jadi pas kalian dihadapkan dengan komputer, kalian nggak kebingungan apa sih yang harus kalian lakuin, gimana sih cara bukanya, gimana sih cara bikin table dan lain-lainnya. Walaupun biasanya memang dari perusahaan itu sendiri sudah mempunyai format-formatnya gitu. Jadi seperti yang aku bilang, setidaknya kalian tahu kemampuan dasarnya aja gitu.
Dan yang terakhir adalah pengetahuan dasar manajemen perhotelan. Nah, namun pengetahuan dasar manajemen perhotelan ini biasanya perlu kalian kuasai atau ketahui apabila kalian melamar atau bekerja di sebuah hotel. Dan biasanya memang yang melamar di bagian ini pun teman-teman yang dari lulusan perhotelan atau pariwisata gitu. Dan memang biasanya pihak hotel pun juga akan mengutamakan teman-teman yang memang sudah menguasai atau memang sudah mempunyai pengalaman di bagian perhotelan gitu. Nah, lalu aku akan membahas mengenai kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang resepsionis. Yang pertama, ramah dan murah senyum. Nah, ini adalah hal yang paling penting bagi kalian yang bekerja sebagai seseorang yang langsung bertemu dengan seorang tamu. Karena ramah dan murah senyum akan menjadi nilai plus kalian saat bekerja. Maka dari itu kalian harus bisa nih mengatur atau mengontrol mood serta suasana hati kalian saat kalian bekerja gitu. Jangan sampai kalian bersikap tidak profesional saat bekerja apabila kalian memang sedang pada kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Karena kan kita tidak tahu nih tamu yang kita hadapi seperti apa. Kalau kalian tidak ramah atau kurang senyum, bisa saja mereka menganggap kalian tuh nggak suka sama mereka, nggak suka akan kehadiran mereka gitu, yang nantinya akan menimbulkan ketidaknyamanan atau komplain dari tamu tersebut gitu. Yang kedua adalah cepat dan tanggap. Di sini kalian harus selalu bersikap cepat dan tanggap, namun harus selalu teliti ya, seperti yang aku udah informasikan kepada kalian di menit-menit sebelumnya, bahwa teliti itu juga sangat diperlukan karena kalian kan akan mengurus surat-surat atau dokumen yang sangat penting gitu. Jadi jangan sampai nih kalian tuh ingin bekerja secara cepat namun kalian juga melakukan banyak kesalahan. Jadi cepatnya kalian itu nanti malah tidak berguna karena kalian melakukan banyak kesalahan. Jadi yang dilihat hanya kesalahan kaliannya saja gitu. Yang ketiga, ulet, rajin, dan teliti. Hal ini merupakan hal yang sudah banyak aku sebutkan lagi ya. Teliti. Nah, kalian tuh harus bersikap aktif seperti menanyakan hal-hal terupdate di perusahaan kalian gitu. Misalnya kalian tanya ke atasan kalian, kayak Pak, ada nggak sih yang perlu aku ketahui hari ini, ada terupdate apa ya soal produk kita atau soal layanan di kantor kita gitu. Yang keempat adalah dapat bekerja sama dengan baik, karena kalian kan tidak mungkin nih bekerja tuh sendirian, karena kalian tuh pasti akan bekerja dengan tim dan mempunyai atasan. Maka dari itu kemampuan kalian untuk selalu memfollow up setiap pekerjaan kalian itu sangat diperlukan gitu. Jadi kalian jangan maunya kerja sendiri aja nih gitu, sedangkan kalian tuh mempunyai teman kerja atau mempunyai tim gitu. Jadi kalian tuh harus bisa saling berkomunikasi satu sama lain, membantu satu sama lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah jujur. Nah, ini ada hal-hal yang paling penting dan utama. Jadi dimanapun kalian bekerja ya, karena kejujuran itu pasti tuh sangat dilihat gitu, dan apabila kalian tidak mempunyai sifat yang jujur, pasti kalian tuh tidak akan bisa bekerja lama di kantor atau perusahaan tersebut gitu. Nah, sekarang aku akan membahas lingkungan pekerjaan resepsionis. Resepsionis paling sering bekerja atau ditemukan di kantor gitu. Dan biasanya di perusahaan kecil, di perusahaan besar gitu, dan mereka biasanya bekerja di meja sendiri atau di bilik-bilik kantor yang biasa kita tahu ya gitu. Cuman pasti mereka akan bekerja di paling depan atau di garda terdepan gitu ya, karena memang dari tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis itu sendiri adalah menyambut dan menerima tamu. Maka dari itu mereka pasti akan diposisikan di tempat yang paling depan gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang bertanya nih gitu, kayak, Kak, aku introvert tapi aku mau kerja sebagai resepsionis, itu bisa nggak ya gitu. Nah, jawaban dari aku sendiri itu adalah bisa ya gitu. Jadi kita tuh bisa selama kita tuh mau gitu. Tapi caranya gimana? Mungkin kalian bingung, aku tuh nggak terbiasa ketemu sama orang. Nah, kalian tuh bisa untuk membiasakan diri kalian berbicara mungkin di depan kaca, di depan cermin gitu, atau mencoba berinteraksi lebih lagi dengan lingkungan kalian, keluarga kalian gitu. Nantinya kalian akan terbiasa sendiri untuk berbicara dengan orang lain.
Nah, barusan kalian udah mempelajari nih hal-hal mengenai keterampilan dasar resepsionis, kepribadian yang harus dimiliki seorang resepsionis, serta lingkungan pekerjaan resepsionis. Nah, semoga video kali ini dapat menambah wawasan kalian mengenai seorang resepsionis. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian sempatkan untuk menonton video ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.